Halo, apa kabar saudara? Baik semua, sehat semua? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami akan belajar kembali firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat, kiranya Tuhan menaruh iman percaya kami kepada Tuhan di dalam kami membaca dan melakukan firman Tuhan. Di dalam kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku dan penurut firman Tuhan yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu ayat dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara, besok adalah hari yang ditetapkan bersama oleh pemerintah pusat bersama dengan Gubernur Jawa Barat, yaitu menetapkan Bandung Raya dan sekitarnya menjadi daerah pembatasan sosial berskala besar atau yang dikatakan PSBB. Selama 14 hari kita akan menghitung apakah penyebaran virus corona COVID-19 ini akan bisa dihentikan dalam masa PSBB di lingkup Bandung sekitarnya. Atau kalau masih dianggap belum cukup, maka masa itu akan ditambah. Itu berarti saudara-saudara, kita akan memasuki masa yang akan lebih kelam lagi. Beberapa pabrik sudah tidak lagi mempekerjakan karyawannya. Beberapa orang yang bekerja di PHK. Mungkin ada di antara saudara-saudara dan lingkungan keluarga kita dan bahkan saudara sendiri sudah tidak bisa lagi bekerja. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Semeru Research Institute yang saya kutip dari tempo.co.id yang mengatakan bahwa akhir bulan Maret, skenario terberat ada 8,5 juta orang miskin baru akibat wabah virus corona COVID-19 ini. Saudara-saudara, dalam masa-masa sulit ini pelayanan gereja pun juga mengalami pembatasan geraknya. Tetapi apakah itu berarti mengurangi nilai tanggung jawab panggilan kita untuk memberi? Saya rasa tidak. Nilai-nilai ajaran agama yang baik, sukacita, sukarela yang dikemas di dalam berbagai aksi pemberian bantuan memang bisa menjadi kurang luas jangkauannya dan banyak jumlahnya. Pelayanan kasih gereja akan lebih tertuju pada pemberian kasih kepada masyarakat di sekitar gereja itu sendiri. Masyarakat yang miskin pun juga dapat mengandalkan bantuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, di mana PSBB itu ditetapkan. Saudara-saudara, ibarat pepatah yang mengatakan maju kena, mundur pun kena. Seakan-akan semangat mengasihi sesama yang sedang menderita sekarang menjadi sulit juga. Dalam kondisi seperti ini saya teringat akan perkataan Paulus yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang mengatakan, meskipun semua yang saya miliki, saya sedekahkan kepada orang miskin, dan saya menyerahkan diri saya untuk dibakar, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Saudara-saudara, dasar dari pemberian kasih seseorang berasal dari kemurahan hati. Kemurahan hati adalah dasar dari pemberian kasih yang selalu dilakukan di dalam sikap sopan. Kita memberi kepada orang lain di dalam kesopanan. Memberi di dalam menghargai juga orang lain yang diberi. Walaupun secara sosial, ekonomi yang mungkin lebih miskin daripada kita. Saya kagum terhadap sebuah yayasan keagamaan Buddhis
yaitu suci. Pada waktu mereka memberikan bantuan kepada sesamanya yang membutuhkan, si pemberi dengan sikap membukukan badan, tanda menghormati, mengulurkan tangan, dan memberikan bingkisan tersebut kepada si penerima. Dan setelah bingkisan itu diterima, si pemberi itu tetap membungkukkan badannya sambil tersenyum, sepertinya ia berbahagia ketika pemberiannya juga diterima baik. Saudara-saudara, baik juga kalau kita memberi bantuan sambil memaknai pemberian itu. Jadi bukan sekedar mengasih, mengulurkan tangan dan menyerahkan bungkusan, bingkisan kepada orang. Memberi tidak menghinakan orang yang menerima pemberian. Alih-alih memberi bantuan, tetapi mungkin kita sambil menceramahi dengan ceramah moralis yang sebenarnya hanya mau menonjolkan diri sendiri. Memberi tetapi mau mengangkat diri. Memberi diri lebih tinggi dari yang lain. Suatu sikap kesombongan yang berlawanan dengan nilai kemurahan hati sebagai motivasi, dorongan tindakan memberi bantuan itu sendiri. Saudara-saudara, Brother Rogers almarhum dari komunitas Teise menuliskan satu alinea renungan hariannya yang tertanggal 22 April, di mana dia mengatakan, di mana ada cinta, di situ Tuhan hadir. Jika kita tidak merasakan apa-apa, tidak perlu kita membuang waktu untuk mencemaskannya. Di mana ada cinta kasih yang hidup, Allah hadir. Malahan Allah hadir di dalam kepenuhannya. Mari saudara-saudara, sebagai sesama anak bangsa, tetaplah menjadi pelaku-pelaku kasih Tuhan. Justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama yang sedang bergumul mengenai hari esok, mengenai masa depan kita bersama-sama. Memberi dalam mengasihi, memberi melalui sikap yang santun, memberi melalui penghormatan kepada dia yang diberi. Maka dia juga akan melihat kita memberi itu juga dengan tulus. Alamilah kehadiran Allah di dalam perbuatan amal baik kita. Dia hadir dalam wajah yang menampakkan kesukacitaan bagi yang memberi maupun yang menerima. Kesukacitaan karena ada Allah yang melakukan perjumpaan di antara kita melalui dorongan kasih dan penghormatan antar sesama. Kiranya melalui pemberian baik kita, nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk memberi dengan sikap yang sopan. Memberi dengan sikap yang menghormati orang yang kami beri. Karena disitulah kami juga akan memperlihatkan motivasi kami memberi sesungguhnya. Apakah kami tulus atau hanya sekedar menjaga suatu rutinitas tanpa kesadaran dan kewaspadaan, tanpa hati nurani yang berdasarkan panggilan melayani dari Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, karena kami akan bekerja dalam waktu yang cukup panjang di dalam membangun keadaan bangsa ini. Kami membutuhkan sikap iman yang baik dan tulus di dalam kami memberi. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.